Pengertian limit. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Limit dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati suatu titik terhadap fungsi tersebut. Untuk dapat memahami pengertian limit secara intuitif, perhatikanlah contoh berikut. Fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan x kuadrat min x min 2 per x min 2. Jika variabel x diganti dengan 2, maka fx sama dengan 0 per 0 atau tidak diperlukan. Untuk itu, perhatikanlah tabel berikut. Ada x dan fx. X-nya itu ada 0, 1,1, 1,5, 1,9, 1,999, 2000, 2,001, 2,01, 2,5, 2,7. Dan fx-nya itu jika dimasukkan ke rumus tadi, itu 0 menghasilkan angka 1, 1,1 menghasilkan 2,1, 1,5 menghasilkan 2,5, 1,9 menghasilkan 2,9, dan seterusnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan x kuadrat min x min 2 per x min 2 mendekati 3. Jika x mendekati 2, baik didekati garis sebelah kiri disebut limit kiri, maupun didekati dari sebelah kanan disebut limit kanan. Dapat ditulis juga limit x mendekati 2, x kuadrat min x min 2 per x min 2 sama dengan 3. Jadi definisi limit yaitu limit fx mendekati c sama dengan L. Ditulis limit x mendekati c, fx sama dengan L. B. Sekarang yang B, yaitu ada sifat-sifat limit fungsi aljabar. Misalkan fx dan gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, dengan k dan a adalah bilangan real, serta n adalah bilangan bulat positif, maka sifat-sifat limit fungsi antara lain 1. Limit x mendekati a, k sama dengan k. Contoh, limit x mendekati 2, 3 sama dengan 3. Kedua, limit x mendekati a, x sama dengan a. Contoh, limit x mendekati 2, x sama dengan 2. Yang ketiga, limit x mendekati a, k fx sama dengan k, limit x mendekati a, fx. Contoh, limit x limit x mendekati 2, 3x kuadrat sama dengan 3 limit x mendekati 2, x kuadrat sama dengan 3 dikali 2 kuadrat sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Yang keempat, ada limit x mendekati a, fx plus minus gx sama dengan limit x mendekati 2, fx plus minus limit x mendekati 4, gx. Contoh, ada limit x mendekati 3, x kuadrat plus 2x sama dengan limit x mendekati 3, x kuadrat plus limit x mendekati 3, 2x. Sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 limit x mendekati 3x sama dengan 9 ditambah 2 kali 3 sama dengan 15. Yang kelima ada perkalian. Limit x mendekati a, fx dikali gx sama dengan limit x mendekati a, fx kali limit x mendekati a, gx. Contoh, limit x mendekati 2, x kuadrat dikali x sama dengan limit x mendekati 2, x kuadrat dikali limit x mendekati 2, x sama dengan min 2 kuadrat dikali min 2 sama dengan 8. Yang keenam ada limit x mendekati a, fx per gx sama dengan limit x mendekati a, fx per limit x mendekati a, gx dengan limit x mendekati a, gx tidak sama dengan 0. Contoh, limit x mendekati 1, x kuadrat plus 3 per x plus 1 sama dengan limit x mendekati 1, x kuadrat ditambah limit x mendekati 1, 3 per limit x mendekati 1, x min limit x mendekati 1, 1. Sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 per 1 ditambah 1 sama dengan 1 plus 3 sama dengan 2 sama dengan 2. Yang akhirnya sama dengan 2.
Yang ketujuh, limit X mendekati A, fx pangkat N sama dengan limit X mendekati A, fx pangkat N. Contoh, limit X mendekati 1, 3x kuadrat min 1 pangkat 5. Sama dengan limit X mendekati 1, 3x kuadrat min 1 pangkat 5. Sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 per min 1 pangkat 5. Sama dengan 3 min 1 pangkat 5, sama dengan 2 pangkat 5, sama dengan 32. Yang terakhir yaitu ada limit X mendekati A, fx pangkat N, maaf, yang ke-8 ada limit X mendekati A, fx akar N sama dengan limit X mendekati A, fx akar N dengan N bilangan asli, N lebih dari sama dengan 2, dan limit X mendekati A, fx anggota R angkat, limit X mendekati A, fx akar N anggota dari N. Contoh, limit X mendekati 5, X kuadrat plus 2 akar 3 sama dengan limit X mendekati A, X kuadrat plus 2 akar 3 sama dengan limit X mendekati 5, X kuadrat ditambah limit X mendekati 5, 2 akar 3 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 2 akar 3 sama dengan 25 plus 2 akar 3 sama dengan 27 akar 3 sama dengan 3 pangkat 3 akar 3 sama dengan 3 pangkat 3 per 3 yang akhirnya itu hasilnya sama dengan 3. Yang C, itu ada macam-macam metode penyelesaian limit fungsi aljabar. 1. Penyelesaian limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu. Pertama itu ada cara substitusi. Perhatikan contoh berikut. Contohnya itu, tentukan nilai limit X mendekati 3, X pangkat 2, min 8. Penyelesaiannya, nilai limit dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8 dapat kita ketahui secara langsung, yaitu dengan cara mensubstitusikan x sama dengan 3 ke fx, limit x mendekati 3, x kuadrat min 8 sama dengan 3 kuadrat min 8 sama dengan 9 min 8 sama dengan 1. Artinya, bila mana X menuju 3, maka X kuadrat min 8 menuju pada 3 kuadrat min 8 sama dengan 9 min 8 sama dengan 1. Dengan ketentuan sebagai berikut. A, jika FA sama dengan C, maka limit X mendekati A, Fx sama dengan A. B, jika FA sama dengan C per 0, maka limit X mendekati A, Fx sama dengan tak hingga. C, jika FA sama dengan 0 per C, maka limit X mendekati A, Fx sama dengan 0. B, itu ada cara pemfaktoran. Cara ini digunakan ketika fungsi-fungsi tersebut difaktorkan sehingga tidak menghasilkan nilai tak terdefinisi. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 per X min 3. Penyelesaiannya, jika X sama dengan 3, kita substitusikan, maka F3 sama dengan 3 kuadrat min 9 per 3 min 3 sama dengan 0 per 0. Kita telah mengetahui bahwa semua bilangan yang dibagi dengan 0 tidak terdefinisi. Ini berarti untuk menentukan nilai limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 per X min 3, kita harus mencari fungsi yang baru sehingga tidak terjadi pembagian dengan 0. Untuk menentukan fungsi yang baru itu, kita tinggal memfaktorkan fungsi fx sehingga menjadi X min 3 di dalam kurung, plus X plus 3 di kurung, min X min 3 sama dengan X plus 3 kali X min 3 per X min 3 sama dengan 1. Jadi, limit X mendekati 3, limit X menuju X mendekati 3, X kuadrat min 9 per X min 3 sama dengan limit X mendekati 3, X min 3, X plus 3 per X min 3 sama dengan limit X mendekati 3, X plus 3 sama dengan X plus 3 sama dengan 6.
Yang C itu ada cara merasionalkan penyebut. Cara yang ketiga ini digunakan apabila penyebutnya berbentuk akar yang perlu dirasionalkan, sehingga tidak terjadi pembagian angka 0 dengan 0. Perhatikanlah contoh berikut. Tentukan nilai limit X menuju 2, limit X mendekati 3, X kuadrat min 3X plus 2 per X min 2, X akar X min 2. Penyelesaiannya itu ada limit X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 per akar X min 2 sama dengan limit X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 per akar 3 per akar X min 2 dikali akar X min 2 per akar X min 2. Sama dengan limit X mendekati 2, X kuadrat min 3X plus 2 akar dikali akar X min 2 per akar X min 2 pangkat 2. Sama dengan limit X mendekati 2, X min 1 dikali X min 2 dikali akar X min 2 per X min 2. Sama dengan limit X mendekati 2, X min 1 dikali akar X min 2. Sama dengan 2 min 1 dikali akar 2 min 2 sama dengan 1 dikali 0 sama dengan 0. Yang D itu ada cara merasionalkan pembilang. Perhatikanlah contoh berikut. Tentukanlah nilai limit X mendekati 1, akar 3X min 2, min akar 4X min 3 per X min 1. Penyelesaiannya yaitu limit X mendekati 1, akar 3X min 2 dikurangi akar 4X min 3 per X min 1 sama dengan limit X mendekati 1, akar 3X min 1 dikurangi akar 4X min 3 per X min 1 dikali akar 3X min 2 ditambah akar 4X min 3 per akar X min 2 ditambah akar 4X min 3 sama dengan limit X mendekati 1, akar 3X min 2 pangkat 2 dikurangi akar 4X min 3 akar pangkat 2 per X min 1 dikali akar 3X min 2 ditambah akar 4X min 3. Sama dengan limit X mendekati 1 min X plus 1 per X min 1 dikali akar 3X min 2 ditambah akar 4X min 3. Sama dengan limit X mendekati 1 min X min 1 min di dalam kurung X min 1 X min 1 per X min 1 dikali akar 3X min 2 ditambah akar 4X min 3. Sama dengan limit X mendekati 1 min 1 per akar 3X min 2 ditambah akar 4X min 3 sama dengan min 1 per akar 3 kali 1 min 2 ditambah akar 4 kali 1 min 3 sama dengan hasilnya nanti menjadi min 1 plus per 1 per 1 sama dengan min 1 per 2. Yang kedua itu ada penyelesaian limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga. Itu ada cara yang pertama itu ada cara membagi dengan pangkat tertinggi. Cara ini digunakan untuk mencari nilai limit X mendekati tak hingga fx min gx. Caranya dengan membagi X dan Gx dengan pangkat yang tertinggi dari N yang terdapat pada Fx atau Gx. Contoh, tentukan nilai limit dari limit X mendekati tak hingga 4X min 1 per 2X min 1. Penyelesaiannya, untuk menentukan nilai dari limit 4X min 1 per 2X min 1. Perhatikan pangkat tertinggi dari X pada Fx sama dengan 4X min 1 dan Gx sama dengan 2X min 1. Ternyata pangkat tertinggi dari X adalah 1. Jadi limit X mendekati tak hingga 4X min 1 per 2X min 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga 4X per X min 1 per X diper 2X min X sama dikurangi 1 per X sama dengan limit X mendekati tak hingga 4 min 1 per X sama dengan 2 min 1 per X sama dengan 4 min 1 per tak hingga
per 2 min 1 per tak hingga sama dengan 4 min 0 per 2 min 0 sama dengan 2. Yang B itu ada cara mengalihkan dengan faktor lawan. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan limit X mendekati tak hingga fx plus minus gx. Jika kita diminta menyelesaikan limit fx plus minus gx, maka kita harus mengalihkan fx plus gx dengan fx min gx per fx min gx, sehingga bentuknya menjadi limit X mendekati tak hingga fx plus minus gx dikali fx min gx per fx min gx sama dengan limit X mendekati tak hingga fx kuadrat min gx kuadrat per fx min gx ataupun sebaliknya. Contoh, tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga, yaitu ada akar X kuadrat plus 2X min akar X kuadrat ditambah X sama dengan limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus 2X min akar X kuadrat plus X sama dengan limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat ditambah 2X min akar X kuadrat ditambah X dikali akar X kuadrat plus 2X per akar X kuadrat plus 2X ditambah akar X kuadrat min X. Sabar. Yaitu sama dengan limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat plus 2X min akar X kuadrat plus X dikali akar X kuadrat plus 2X ditambah akar X kuadrat min X per akar X kuadrat plus 2X ditambah akar X kuadrat min X. Sama dengan limit X mendekati tak hingga X kuadrat plus 2 min X kuadrat plus 1 per akar X kuadrat plus 2X ditambah akar X kuadrat min X. Sama dengan limit X mendekati tak hingga yaitu 3X per akar X kuadrat plus 2X ditambah akar X kuadrat min X sama dengan limit X mendekati tak hingga 3 per X per akar X kuadrat per X kuadrat ditambah 2X per X kuadrat ditambah akar X kuadrat per X kuadrat min X min per X kuadrat sama dengan 3 per 1 akar 1 ditambah 0 ditambah akar 1 min 0 sama dengan 3 per 2. Selanjutnya ada limit fungsi aljabar tak hingga. Dalam bahasa, limit didefinisikan sebagai batas. Definisi secara istilah, limit itu menyatakan suatu fungsi yang mendekati nilai tertentu jika variabel telah mendekati nilai tertentu. Untuk definisi limit tak hingga fungsi aljabar, itu bisa didefinisikan dengan limit tak hingga menyatakan suatu fungsi aljabar fx sehingga didapat rumus limit X mendekati tak hingga fx sama dengan f tak hingga. Jika fx berbentuk pecahan dan operasi pengurangan dengan keduanya terdapat variabel, maka nilai dari substitusi memungkinkan menghasilkan tak tentu. 0 per 0 sama dengan tak tentu. Tak hingga per tak hingga sama dengan tak tentu. Tak hingga min tak hingga sama dengan tak tentu. Contoh soalnya, yang pertama ada limit X mendekati tak hingga 8X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 3X min 5 per 2X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 4X min 1. Penyelesaiannya yang pertama kita kalikan dengan pecahan variabel pangkat tertinggi. Nah, berarti kita kalikan dengan X pangkat 3, jadinya lim X mendekati tak hingga 8X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 min 3X min 5 2X per 2X pangkat 3 min 2X pangkat 2 plus 4X min 1 dikalikan dengan pangkat tertingginya yaitu X pangkat 3 jadinya 1 per X pangkat 3 per 1 X pangkat 3. Maka lim X mendekati tak hingga 8X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 per X pangkat 3 min 3X per X pangkat 3 min 5 per X pangkat 3 per 2X pangkat 3 per X pangkat 3
dikurang 2x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 4x per x pangkat 3 dikurang 1 per x pangkat 3. Lalu limit x mendekati tak hingga menjadi 8 plus 2 per x min 3 per x pangkat 2 min 5x pangkat 3 per 2 min 2x plus 4 per x pangkat 2 min 1 x pangkat 3. Lim x mendekati tak hingga 8 plus 2 per tak hingga 3 per tak hingga min 5. Oh ya. Lalu limit x mendekati tak hingganya dimasukkan ke dalam x. Menjadi limit x mendekati tak hingga 8 plus 2x per tak hingga dikurang 3 per tak hingga 5 per tak hingga per 2 min 2 per tak hingga plus 4 min 4 per tak hingga dikurang 1 per tak hingga. Hasilnya jadi 8 plus 0 min 0 min 0 per 2 min 0 plus 0 min 0 sama dengan 2 per 8 per 2 sama dengan 4. Jadi hasil dari limit x mendekati tak hingga 8x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 3x min 5 per 2x pangkat 2 min 2x pangkat 2 plus 4x min 1 sama dengan 4. Lalu ada limit lalu contoh keduanya itu limit x mendekati tak hingga akar 5x min 2 dikurang akar x plus 4. Penyelesaiannya yaitu dikalikan sekawan atau dirasionalkan. Limit x mendekati tak hingga akar 5x plus 2 dikurang dengan akar x plus 4 itu dikali dengan akar sekawannya yaitu dikalikan akar 5x per 2 plus akar x plus 4 per 5x akar 5x plus 2 plus akar x plus 4 sama dengan lim x mendekati tak hingga 5x plus 2 min x plus 4 per akar 5x plus 2 plus akar x plus 4 sama dengan lim x mendekati tak hingga 4x min 2 per akar 5x plus 2 plus akar x plus 4. Variabel pangkat tertingginya x, jika x dalam akar, gunakan akar x pangkat 2. Jadi akar x pangkat 2 itu sama dengan x, maka sama dengan lim x mendekati tak hingga 4x min 2 per akar 5x plus 2 plus akar x plus 2 dikalikan dengan 1 per x per 1 per x. Nah, sama dengan 4 kurang 0 per akar 0 plus 0 plus akar 0 plus 0. Jadinya 4 per 0. Jadi sehingga hasilnya tak hingga. Jadi hasil dari limit x mendekati tak hingga akar 5x min 2 min akar x plus 2 ada sama dengan tak hingga. Yang kelima, yang E, ada limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai paling dekat dari suatu sudut pada fungsi trigonometri. Dalam perhitungannya terdapat dua teorema yang menjadi dasar dari limit fungsi trigonometri seperti di bawah ini. Teorema 1 itu x oleh x mendekati 0. Yang pertama ada limit x mendekati 0 sin x per x sama dengan lim x mendekati 0 menjadi x per sin x sama dengan 1. Yang kedua ada limit x mendekati 0 tan x sama per x sama dengan lim x mendekati 0 x per tan x sama dengan 1. Lim x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 ax per sin bx sama dengan a per b. Limit x mendekati 0 tan ax per tan ax per bx sama dengan lim x mendekati 0 ax per tan bx sama dengan a plus a per b.
limit X mendekati 0. Yang kelima, limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B. Yang keenam ada limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Yang ketujuh ada limit X mendekati 0 sin AX plus tan BX per CX min sin BX sama dengan A plus B per C min D. Terus ada yang ke-8, limit X mendekati 0, 1 min cos AX per X sama dengan 0. Lalu ada yang teorema kedua, itu untuk X mendekati 0, untuk setiap C anggota bilangan real. Limit X mendekati C sin X per sin C. Limit X mendekati C cos X min sama dengan cos C. Limit X mendekati C tan X sama dengan tan C. Yang keempat ada limit X mendekati C secant X sama dengan secant C. Yang kelima, limit X mendekati C cosec X sama dengan cosec C. Limit X mendekati C kotan X sama dengan kotan C. Dalam limit fungsi trigonometri, umumnya digunakan sudut-sudut istimewa yang memiliki nilai sederhana dan mudah diolah. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri meliputi 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk memudahkan pemahaman mengenai sudut-sudut istimewa ini. Contoh soalnya yang pertama ada limit X mendekati pi per 2 cosec X sama dengan cosec pi per 2 itu sama dengan 0. Yang kedua contohnya limit X mendekati 0 sin 3X per X sama dengan limit X mendekati 0 sin 3X per X sama dikali 3 per 3. Sama dengan 3 lim X mendekati 0 sin 3X per X. Seperti teorema di atas jadinya. Misal 3X sama dengan Y, maka Y mendekati 0, X mendekati 0. Jadi sama dengan 3 lim X mendekati 0 sin 3X per X. Karena dalam teorema 1 sin X per X itu sama dengan hasil 1, jadi 3 dikali 1 sampai dengan 3. Terus yang terakhir, bagian F, cara mengerjakan limit fungsi yang tidak terdefinisi. Dalam kalkulus, kadang kita menemui bentuk limit yang tak terdefinisi seperti 0 per 0 atau eh, tahingga per tahingga. Bentuk ini tidak bisa diselesaikan dengan substitusi langsung. Untuk menyelesaikannya, diperlukan teknik khusus agar bentuknya bisa disederhanakan dan limitnya bisa dicari. Berikut adalah langkah-langkah dan metode yang bisa digunakan. Langkah-langkah umumnya itu yaitu coba dimasukkan substitusi langsung ke fungsi. Yang kedua, jika hasil bentuk tak terdefinisi, 0 per 0 atau tahingga per tahingga, lanjutkan dengan salah satu metode di bawah ini. Yang pertama, metode faktorisasi. Metode ini digunakan ketika bentuk limit menghasilkan 0 per 0. Biasanya pada fungsi polinomial berbentuk pecahan. Langkah-langkahnya adalah faktorkan pembilang dan penyebut, sederhanakan lalu substitusikan kembali. Contoh soalnya, lim X mendekati 2, X pangkat 2 min 4 per X min 2. Penyelesaiannya itu yang langkah pertama, faktorkan pembilang. Nah, pembilangnya kita faktorkan. X pangkat 2 min 4 sama dengan difaktorkan menjadi X min 2 dikali X plus 2. Lalu sederhanakan, X min 2 dikali X plus 2 per X min 2 sama dengan X plus 2. Lalu kita substitusikan X-nya ke dalam kita substitusikan X-nya menjadi 2. Jadi lim X mendekati 2, X plus 2 sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Lalu metode rasionalisasi. Metode ini digunakan ketika fungsi mengandung akar dan menghasilkan bentuk tertentu. Caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan. Contoh soal, limit X mendekati 0, akar X plus 1 min 1 per X. Penyelesaiannya, kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan.
lim X mendekati 0, akar X plus 1 min 1 per X dikali akar X plus 1 plus 1 per X plus 1 plus 1 plus 1, limit X mendekati 0, akar X plus 1 min 1 dikali akar X plus 1 plus 1 per X akar X plus 1 plus 1 sama dengan limit X mendekati 0, X per X akar X plus 1 plus 1, limit X mendekati 0, 1 per X 1 plus 1, substitusikan X ke dalam 0. Jadi 1 per akar 0 plus 1 plus 1, jadi 1 sama dengan 1 per 1 plus 1 sama dengan 1 per 2. Nah, yang terakhir ada metode membagi dengan pangkat tertinggi. Metode ini digunakan untuk limit tak hingga. Caranya dapat membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi X. Contoh soal limit X mendekati tak hingga 2X plus 3X plus 1. X pangkat 2 min 5 penyelesaiannya. Bagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat 2 itu pangkat tertingginya. Jadi limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 2 plus 3X plus 1 per 2 per X pangkat 2 min 5 dikali 1 per X pangkat 2 per 1 X pangkat 2. Limit X mendekati tak hingga 2X pangkat 2 plus X pangkat 2 plus 3X per X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 2 per 2X pangkat 2 per X pangkat 3 plus 4X per X pangkat 3 min 1 per X pangkat 3. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 8 plus 2. 8 plus 2 per X min 3 per X pangkat 2 min 5 per X pangkat 3 per 2X per 2 min 2X 2 per X plus 4 per X pangkat 2 min 1 per X pangkat 3. Sama dengan limit X mendekati tak hingga 8 plus 2 per tak hingga min 3 per tak hingga min 5 per tak hingga per 2 min 2 per tak hingga plus 4 per tak hingga min 1 per tak hingga. Sama dengan 8 plus 0 plus 0 plus 0 per 2 min 0 plus 0 min 0 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Yang keempat itu metode turunan atau aturan Hopital. Digunakan jika limit menghasilkan bentuk tertentu seperti 0 per 0 atau tangga per tangga. Caranya adalah dengan mengambil turunan pembilang dan penyebut lalu menghitung limitnya kembali. Contoh soalnya seperti limit X mendekati 0, sin X per X penyelesaiannya. Limit langkah pertama itu substitusikan langsung sin X per X sama dengan 0 per 0 itu tak tentu. Langkah kedua, turunan pembilang. D sin X per DX sama dengan cos X. Turunan penyebutnya DX per DX sama dengan 1. Lalu langkah ketiga, dimasukkan limit X mendekati 0, cos X per 1 sama dengan cos 0 sama dengan 1.